Bener nggak sih telat bayar aplikasi Watas, ada FC Lapangan dan sebar data? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kita bahas aplikasi Watas ya. Resiko galbay aplikasi Watas. Jadi untuk kita resiko aplikasi Watas ini banyak yang bilang sebar data itu bohong ya. Aplikasi Watas itu udah termasuk legal sekarang ya untuk yang terbaru. Jadi tidak ada akses untuk sebar data. Kalau soal teror kayak gitu ya itu hal yang wajar. Nerornya itu ke kontak darurat gitu kan. Memang kadang-kadang katanya ada yang bilang keluar kontak darurat. Artinya keluar kontak darurat itu selain kontak darurat, kemungkinan ya si aplikasi Watas ini bisa ngambil log panggilan. Kalau masalah izinkan kontak di aplikasi itu nggak ada ya. Kemungkinan bisa ngebaca log panggilan atau nomor yang pernah kita hubungi melalui panggilan biasa atau telepon biasa. Kemungkinan ya di situ. Tapi tetap kita antisipasi waspada. Tapi kalau untuk aturan di aplikasi itu nggak sampai sebar data ya. Nah, kenapa banyak yang bilang katanya ada yang suka ngeburu ke sosial media itu hal menurut saya wajar. Kenapa wajar? Karena mereka kan ngejarnya ngeklik di situ kan pencarian sosial media itu mau Facebook atau IG atau TikTok itu kan biasanya kita nyantumin nomor telepon atau nama sesuai KTP kita. Ya di pencarian di situ kan ketemu akhirnya apa diambil lah foto-foto kita, dibikinin TikTok dan dibikin tagihan dimalu-maluin kita. Kemungkinan di situ ya. Tetap antisipasi, makanya usahain kalau memang kita rencana mau telat bayar di aplikasi Watas, usahain jangan terlalu aktif di sosial media gitu. Mau kita privat, mau kita hapus akun dulu, itu boleh banget ya untuk antisipasi buat keamanan kita. Nah, untuk selanjutnya aplikasi Watas ini sekarang udah memiliki FC Lapangan. Apa FC Lapangan itu? Desk kolektor yang datang nagih ke rumah. Itu ya. Jadi sekarang itu Watas udah memiliki FC Lapangan. Gitu. Kalau kemarin kan mereka itu masih menggunakan pihak ketiga gitu dari DC aku laku. Kalau sekarang mereka udah memiliki FC Lapangan pribadi. Jadi kalau telat bayar biasanya paling cepat 1 bulan, paling lama 3 bulan itu udah didatangin gitu ya. Jadi tetap antisipasi. Nah, banyak yang bilang di iklan-iklan mau TikTok atau Igo banyak yang nawarin hapus data atau melalui hapus OJK, itu jangan percaya ya begituan. Lebih baik kalau misalkan kita mau gagal bayar atau mau cara seperti itu, menurut saya mendingan kita kumpulin uangnya. Kalaupun sampai terkumpulkan lumayan kita buat cicilan sewaktu-waktu kalau ada DC Lapangan. Nah ya. Nah, untuk DC Lapangan biasanya itu paling cepat 1 bulan, paling lama 3 bulan. Terus gimana nih Bang kalau misalkan kita ngumpulin selama 3 bulan kita nggak kumpul uangnya? Kayaknya nggak mungkin banget kalau misalnya kita nggak kumpul ya. Kalau memang kita kalau kita niat bayar ya kita ngumpulin lah, mau kita 10.000 20.000 sehari ya, walaupun misalkan niat mau bayar gitu kan pasti terbayar lah ya. Tapi kalau emang kita nggak mau niat bayar ya mungkin saya sedikit kasih arahan untuk menghadapi FC Lapangannya nanti kalau ke rumah. Pertama, jangan menghindar ya. Kalau ada FC Lapangan temuin baik-baik, jelasin kronologisnya, aplikasinya jangan dihapus, screenshot kalau misalkan ada WA ancamannya, mau ancaman intimidasi seperti apa atau kelewat batas kan bisa kita tunjukin gitu, bisa bikin alibi kita lah ya gitu, alibi. Saya rencana mau bayar tapi dengan kata-kata seperti ini saya jadi berubah pikiran gitu kan, itu untuk alibinya. Kedua, jangan menghindar. Kalau datang DC Lapangan jangan menghindar, temuin baik-baik, jelasin kronologisnya seperti apa, keuangan kita seperti apa gitu kan. Mungkin nanti DC juga ngasih solusi atau ngasih arahan. Bahkan kalau ada DC yang baik atau yang lumayan agak nakal, biasanya kenapa Bu atau Pak atau Mas, kenapa gagal bayar sedikit? Kan kita sayang banget kadang-kadang sih ya. Lagi gagal bayar 1 juta, tiba-tiba ada DC Lapangan, kan menurut saya sangat disayangkan banget. Kayaknya iseng banget gitu. Menurut saya kalau misalkan gagal bayar sekalian yang besar-besar gitu lah ya. Jadi anggap aja kita ngejual data kita gitu kan. Data hancur, gagal bayar kita puas gitu. Ya itu
arahan yang menurut saya nggak usah tanggung gitu. Tapi kalau emang kita mau ngejaga data kita ya lebih baik prioritasin dibayar gitu. Nah, untuk cara ngadepin FC lapangannya, kita sabut baik-baik, jelasin keadaan uang kita atau kepribadian kita seperti apa, keuangan kita lah ya. Terus kita jangan pernah janji bayar kapan mau bayar gitu. Jangan ngejanjiin. Yang penting gini, nanti saya akan bayar Pak, namun nanti kalau setelah ada uang. Bapak mau tiap hari atau mau kayak gimana pun, saya belum bisa mampu bayar. Kasihan ke Bapak, pulang pergi gitu kan ke rumah, tapi saya belum bisa mampu bayar. Gituin aja, jelasin. Ya kalau mereka ngomel atau desinya ngomel seperti apa, kita dengerin aja. Ya, wajarlah dia mungkin kesel, ditekan sama atasannya nagih ya, tapi kita jangan dilawan samanya gitu, dengerin aja gitu, cukup gitu aja gitu. Sekarang daripada sekarang kita nyari jasa begini ya, yang nggak masuk logika, uang kita keluar, pinjol kita nggak teratasi gitu ya. Terus kalau misalkan kita suruh ngajuin lagi ke sini kemari ya, menurut saya nambah beban gitu kayak gitu. Udah mendingan gagal bayar aja udah. Pada uang kita bayar nanti kalau udah ada rezeki, kalau emang kita mau niat bayar. Tapi kalau emang mau niat gagal bayar ya udah, silahkan, itu hak kalian semuanya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, edukasi. Nggak apa-apa, sok silahkan bertanya aja, mau gagal bayar atau nyari info aplikasi seperti apa, silahkan di komentar ya, nanti saya bikinin video lagi. Gitu. Baiklah, segitu aja lah ya, kita mudah-mudahan sedikit paham pencerahan edukasinya. Mudah-mudahan yang penting kita sehat, semangat, salam gagal bayar.